Halo, Good morning everybody. Kembali lagi bertemu dengan kami dalam pembelajaran PPKN. Kami berharap anak-anak kami semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pertemuan terakhir di bab 1. Baik, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Ya, untuk kompetensi dasar, anak-anak kami bisa melihat di dalam video. Dan untuk indikator juga telah dilampirkan di dalam video, silakan dilihat. Nah, untuk peta konsep kita hari ini, yang pertama itu mengenai nilai semangat para pendiri negara. Meliputi ada pengertian semangat, para pendiri negara adalah contoh semangat yang kuat, lalu memupuk semangat kebangsaan, kemudian bukti cinta para pahlawan, lalu nasionalisme dalam arti sempit, nasionalisme dalam arti luas, lalu patriotisme, dan hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat 45. Sedangkan untuk komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama itu adalah ciri komitmen pribadi para pendiri negara. Lalu Pancasila sebagai dasar negara sebagai suatu kesepakatan final. Lalu TAP MPR nomor 18 MPR 1998. Lalu Pancasila sebagai dasar negara dan perjanjian luhur para pendiri negara, lalu dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir menerima Pancasila sebagai dasar negara. Baik, untuk contoh lambang negara bisa kami lihat di dalam slide. Begitu juga dengan presiden dan wakil presiden kita saat ini sebagai bentuk semangat dari pendiri negara pada saat ini. Ya. Nah, semangat itu mengandung arti adalah tekad atau dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, para pendiri negara ini merupakan contoh yang sangat baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah, anak-anak kami, semangat kebangsaan itu harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Dan ini juga harus ada pada diri kita, pada diri anak-anak kami sekalian. Adapun contoh semangat yang kita miliki adalah ketika kita melakukan upacara bendera, terkhusus pada saat pengibaran sang merah putih. Nah, ketika kita semangat dalam penghormatan bendera merah putih, maka kita sudah menunjukkan contoh semangat. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta dari para pahlawan terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari pihak penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai semangat nasionalisme dan patriotisme, di mana pengertian nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi itu harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu yang pertama nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya dengan rasa yang sangat tinggi atau berlebihan, dan sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa yang lain. Ya, nasionalisme dalam arti sempit ini disamakan dengan kaupinisme. Nah, hal ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler yang menganggap Jerman di atas segala-galanya. Nah, sehingga mengabaikan yang lain. Ini tidak bagus, ya. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah nasionalisme dalam arti yang luas.
Dalam arti yang luas ini adalah yang positif. Nah, apa itu? Di sini dia mencintai negaranya, yang memiliki rasa yang cinta terhadap negaranya, bangga terhadap negaranya, tetapi bukan berarti dia memandang rendah negara lain. Ya, jadi yang seharusnya kita lakukan adalah nasionalisme dalam arti yang luas. Nah, saat mengadakan hubungan dengan negara lain, kiranya kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tetapi tetap menghormati kedaulatan negara lain. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pro patria atau primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air dari kepentingan pribadi. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan mau bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara ini. Ya. Komitmen, ya anak-anak kami, ini perlu untuk kita miliki. Komitmen itu adalah satu sikap atau perilaku yang ditandai adanya rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan, cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi. Apa itu? Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme ini yang sangat tinggi. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dan yang keenam, mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Hal ini bisa kita perhatikan ketika sebelum Pancasila disahkan, di mana pada sila pertama yang awalnya ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam disepakati bagaimana bangsa kita yang beragama Islam bisa berbesar hati, berlapang dada untuk menyepakati ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah bersifat final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional secara konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah diperkuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2
MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dengan jelas kita ketahui bersama bahwa dasar dari negara kita terdapat di dalam pembukaan alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, anak-anak kami, demikianlah materi kita untuk hari ini. Kami berharap anak-anak kami bisa mengaktualisasikan semangat dari para pendiri negara, terkhusus di masa sekarang ini. Mantan Presiden Amerika Serikat berkata, "Jangan tanya apa yang diberikan negara terhadapmu, tetapi tanya apa yang sudah kamu berikan terhadap negara." Mari ini semuanya menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Untuk tugas untuk pertemuan kali ini yaitu tugas keterampilan. Maka kami berharap anak-anak kami dapat mengerjakannya dengan baik dan sempurna dan kamu kumpul dengan tepat waktu. Sekian untuk hari ini. Salam Salam sehat.